Ini di Indonesia 17 Ramadan itu identik dengan satu kalender yang disebut dengan nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Tidak perlu diperdebatkan tentang persisnya jamaah, tetapi ala kulli hal sepakatnya Ramadan turunnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kenapa tidak perlu diperdebatkan? Karena tentunya ada pandangan yang berbeda jamaah sekalian tentang persisnya di Ramadan tanggal berapa. Ya. Tapi kalau di Ramadannya sepakat. Quran itu ada dua proses turun. Satu bunyinya anzala, yang kedua bunyinya nazzala. Ya, anzala sama nazzala. Anzala ini adalah berangsur-angsur, nazzala turun sekali. Ya. Kalau disebut nazzalal kitab, maka kitab yang dimaksud bisa jadi bukan Al-Quran. Atau kalau disebut Al-Quran, maka dia adalah yang turun ke Baitul Izzah. Ya, tetapi ke hatinya Rasulullah SAW turunnya berangsur-angsur. Ya, periode Mekah surat-surat Makiyah dan periode Madinah surat-surat Madaniyah. Nuzul Quran apakah 17 Ramadan? Kalau Ramadannya disepakati, tapi kalau 17-nya diperdebatkan. Mayoritas kalau didapati, maka pendapat itu ada di Indonesia ini 17 Ramadan. Di kalender kita ditulis nuzul Quran 17 Ramadan. Sementara di tempat yang lain punya pendapat yang berbeda. Jamaah, ya saya tidak menjelaskan tentang kenapa 17 Ramadannya, berarti PR. Selama ini mungkin kita ngikut saja, ya kita harus cari tahu Pak, kenapa ditetapkan 17 Ramadan. PR untuk jamaah sekalian. Saya hanya menyampaikan yang beda, ya. Yang beda bukan 17 Ramadan. Literaturnya jumlahnya lebih banyak. Saya sebutkan 3 saja di sebuah kali ini, singkat. Satu yang membantah 17 Ramadan, satu berdalil inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Quran itu di malam Lailatul Qadar. Tuh, clue-nya adalah malam Lailatul Qadar. Clue yang kedua, hadis Nabi yang menerangkan Lailatul Qadar, Nabi mengatakan taharru Lailatul Qadri fil witril ashril awakhir min syahr Ramadan. Carilah oleh kalian, bersungguh-sungguhlah kalian dalam mencari Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Berarti clue pertama Lailatul Qadar, clue kedua malam ganjil 10 hari terakhir. Maka 17 Ramadan tidak termasuk. Baru 2 clue Pak. Clue ketiga, hadis Nabi ketika ditanya kenapa Nabi puasa hari Senin, beliau mengatakan inilah hari aku dilahirkan dan inilah hari aku diutus. Hari diutus Nabi berarti hari Senin. Tanda diutusnya Nabi, turun surah pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ada beberapa pakar sejarah meneliti hari Senin saat turunnya Iqra itu kapan. Ternyata bukan 17 Ramadan. Baru 3 dalil Pak. Jadi jumlah yang milisi 17 Ramadan itu lebih banyak dalilnya. Nah, saya tidak mengatakan, maka tadi tidak perlu diperdebatkan lebih rinci, karena yang terpenting adalah esensinya Pak. Bagaimana sikap kita kepada Quran. Bukan tanggal 17 Ramadan atau hendaknya, tapi gimana sikap kita hari ini kepada Al-Quran. Cuman saya hanya menyampaikan, kalau urusan sejarah, terutama kalenderisasi, maka pasti di sana ada ranah perbedaan. Itu biasa jamaah sekalian. Ya, jangankan begitu jamaah, perhitungan saja, hisab pun juga masih banyak diperdebatkan. Tahun ini ditakdirkan kita Idul Fitrinya berbeda. Tahun ini, jadi setiap tahun sampai 2027 diprediksi ada perbedaan 1 kali terkait masalah ibadah Ramadan, awal Ramadan, akhir Ramadan, atau Dzulhijjahnya sampai 2027. Kemudian nanti tahun 2030 diprediksi kita akan ketemu Ramadan 2 kali dalam setahun. Awal Januari itu separuhnya, kemudian akhir Desember separuhnya. Nah, itu terjadi hanya 30 tahun sekali saja. Ya, dan pas kebetulan nanti di tahun 2030 ada Ramadan kita ketemu 2 kali, dan itu ada hitungannya. Sama seperti hitungan gerhana Pak. Gerhana sudah ada hitungannya. 29 Ramadan nanti ada gerhana matahari total. Nanti di akhir Ramadan kita ketemu gerhana matahari insya Allah Pak tahun ini. Ya, hanya mungkin paling melesetnya sehari 2 hari. Dan itu pun nggak jauh. Dan rata-rata nggak meleset. Rata-rata tidak meleset perhitungan. Jamaah sekalian, saya juga perlu menyampaikan di subuh kali ini,
Perbedaan terkait masalah penentuan itu, ketika sekedar sehari saja, maka itu tidak menjadi sebuah permasalahan yang cukup besar. Ya, kenapa? Karena keduanya berpijak kepada dalil. Berbeda kalau mungkin mengawali atau mengakhiri Ramadan 2 hari sebelumnya atau dua hari setelahnya, ya, atau bahkan ekstrimnya 3 hari duluan sudah Ramadan duluan dia, atau 3 hari sebelumnya sudah Lebaran duluan dia. Patokannya adalah patokan yang sangat tidak masyhur di kalangan para ulama, yaitu pasang surut air contohnya. Nah, ini termasuk perkara yang nyeleneh, tidak boleh diikuti. Tapi satu dari 2 perbedaan yang masyhur terutama di Indonesia ini boleh jamaah sekalian. Saya termasuk tidak ekstrim untuk dalam menetapkan poin ini, ya, karena jamaah sekalian cukup kita hari ini mudah dipecah belah hanya perbedaan masalah ini. Padahal kita dari NU maupun kita dari Muhammadiyah itu setiap hari sudah akur, Pak, dengan apa? Tuh, dengan jadwal sholat sepanjang masa itu alarm itu jadwal sholat pakai ngitung semua, Pak. Ya, ini mana lagi di sini ada jadwal. Ini semua sistem ngitung. Kalau ngikuti tekstual hadis nggak ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi kenapa? Gimana? Kalau kita ngikuti beneran sunnah Nabi, maka Rasulullah diajari oleh malaikat Jibril waktu sholat adalah dengan patokan matahari. Ya, kita nggak ru'yah matahari. Sudah, ntar saya lihat terbit fajar belum ya? Ntar saya naik ke tinggi dulu. Ini semburatnya ke atas putihnya atau ke samping? Karena ada 2 fajar, fajar kadhib sama fajar sidik. Masuknya adzan subuh itu fajar sidik. Kita kadang nggak seperti itu. Kita cuma lihat, oh sudah masuk. Bahkan di Indonesia ada tambahan 10 menit, ada namanya imsak, mencegah supaya tidak bablas, mungkin begitu ya. Di tempat kita biasanya demikian, supaya kita tidak bablas. Itu bukan lampu merah, Pak, ya. Ya, lampu kuning saja, ya. Nah, itu jamaah yang Allah muliakan. Sebenarnya kita setiap hari sudah dibiasakan dengan metode yang sama, ya, tidak berbeda. Apalagi di Balikpapan nih, semua masjid ada jadwal sholat sepanjang masa. Duhurnya tanggal sekian jam berapa, asarnya jam berapa, itu sudah dihitung semua, Pak. Dan itulah sama dengan perhitungan kapan Ramadan tahun ini, kapan Idul Fitri hari ini. Cuman terkadang kita semuanya pada lari kepada ru'yatul hilal khusus di Ramadan saja. Sementara tidak di Ramadan kita tak mau ru'yatul hilal. Atau mungkin kita nggak mau melihat matahari. Sebenarnya ini 2 metode yang saling melengkapi. Kementerian Agama tak mungkin mengutus tim ru'yah kalau nggak ngitung dulu, Pak. Pasti ngitung dulu hari ini kalian harus ru'yah sore hari ini. Karena dalam perhitungannya hari ini akan terjadi ijtima' begini-begini, akan terjadi pertemuan matahari bulan. Mana yang duluan ini? Ya, matahari tenggelam dulu sementara bulan terbit, atau bulannya terbit dulu matahari baru tenggelam. Kalau bulannya terbit dulu, matahari baru tenggelam, nah kelihatan tuh hilal tuh. Ini garis ufuk, Pak. Nah, bulannya begini naik dulu, matahari masih begini. Nah, masih kelihatan ini. Nah, tahun ini diprediksi karena di bawah 2 derajat, itulah kenapa terjadi perbedaan. Ya. Satu pendapat bahwasanya tidak disebut bulan baru kalau belum mencapai minimal 2 derajat atau bahkan 4 derajat. Ya, karena menurut prediksi sebelah itu tidak akan mungkin terlihat. Sementara belahan bumi yang lain yang mungkin jaraknya lebih barat dari kita, itu insya Allah kemungkinan melihat karena nilainya lebih tinggi, ya, derajatnya lebih tinggi. Tapi kita bagian timur tidak melihatnya, ya, tidak melihatnya karena di bawah itu. Kelompok yang kedua berpendapat asal sudah di atas garis ufuk, berapapun itu derajatnya sudah masuk kategori bulan baru, ya. Sudah wujudul hilal, sudah wujud hilalnya meskipun berapa derajat pun. Nah, ini biasanya dipakai oleh teman-teman Muhammadiyah. Jamaah sekalian Allah muliakan rahiman rahimakumullah. Jadi ini poin perbedaan. Baru masalah ru'yah dan hisab. Ru'yah saja ada perbedaan. Ru'yah lokal sama ru'yah global. Imkanur ru'yah. Selagi di tempat kita, di makan kita, di tempat kita tinggal tak melihat, maka tak perlu berpatokan kepada ru'yah negara yang lain. Teritorial daerah masing-masing, Sabang Merauke, Brunei Darussalam, meski nempel dengan Kalimantan tetap nggak diakui karena bukan teritorial daerah kita. Itu pendapat pertama, ru'yah lokal. Dalilnya yang ru'yah lokal adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ijtihadnya. Ibnu Abbas ru'yah di Madinah tidak mengikuti ru'yahnya Syam. Syam saat itu dipimpin oleh gubernur bernama Muawiyah. Datanglah sahabat Quraib, datang dari Syam.
iseng tanya, kemarin di sini lebarannya kapan? Hari Sabtu. Loh, kok ke hari Jumat? Kenapa nggak ngikut Muawiyah? Maka Ibnu Abbas mengatakan, hakadha amarona Rasulullah. Beginilah kami disuruh oleh Nabi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika melihat hilal, berbukalah kamu ketika melihat hilal. Secara tekstual, maka diterjemahkan inilah pendapat dalil ru'yah lokal. Secara tekstual, karena tekstualnya mengatakan beginilah kami diajari Nabi. Kalau melihat hilal puasa, kalau melihat hilal berbuka. Tekstualnya demikian. Kelompok yang kedua tidak sekedar memahami tekstual, tapi melihat kontekstual. Kontekstualnya seperti apa? Saat itu informasi yang datang dari Syam baru akan sampai ke Madinah, jaraknya mungkin sekitar 1 bulan. Karena belum ada WA, belum ada media sosial, internet sebagaimana hari ini. Jadi mustahil akan diketahui ru'yah sana. Maka bolehlah Ibnu Abbas berijtihad, berpendapat, kami sini nggak lihat, ngapain takalluf? Takalluf itu membebankan diri, memberatkan diri, cari-cari di sana informasi. Karena untuk mencari informasi itu jumlahnya waktunya berminggu-minggu. Dahulu, ini kelompok kedua berpendapatnya demikian. Maka kelompok kedua berpendapat selagi informasi itu mudah kita dapat, tidak perlu kita takalluf, maka informasi di belahan bumi yang lain berlaku untuk kita dengan disesuaikan dengan waktu masing-masing. Artinya tetap di hari yang sama, cuman waktunya saja beda. Seperti waktu sholat, kita duhurnya arah timur lebih dulu dibanding Jawa. Kita subuhnya arah Kalimantan lebih dulu daripada orang Aceh. Yang penting harinya sama. Nah, begitulah kita dengan Saudi, beda 5 jam kalau dari Balikpapan. Maka pasti kita sholat duluan, baru siangnya Saudi sholat. Ini pendapat tentang ru'yah yang kedua, ru'yah global. Keduanya punya dalil. Ya, dua pendapat ini punya dalil. Jamaah yang Allah muliakan, dipertambah lagi, kalau di akhir zaman ini tambah lagi satu perdebatannya. Tentang setiap perselisihan itu selesai dengan keputusan amir. Jadi kalau amir pemimpin mengatakan hari ini lebarannya, semua bersatu. Ikhtilaf akan selesai dengan keputusan amir. Masalahnya di akhir zaman ini status amir diperselisihkan. Siapakah namanya amir? Amir. Siapakah namanya ul amri? Ul amri ada yang menerjemahkan secara mudah saja. Setiap pemimpin kita itulah ul amri kita. Sementara kelompok yang lain mengatakan bukan, ul amri itu punya syarat. Dia wajib menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Nah, jadi masalah ul amri pun masih ada perdebatan. Maka perselisihan itu ada, selalu ada. Inilah yang saya sampaikan di subuh kali ini supaya kita siap karena Ramadan ini diperkirakan. Ini masih ngitung, Mbak ya. Diperkirakan adanya perbedaan karena prediksi juga disebutkan hilal tahun ini untuk Idul Fitri, untuk Syawal di bawah 2 derajat. Ya, di bawah 2 derajat. Wallahu a'lam bishawab.